Berbicara soal Hibis, mereka jago meracik Jack M. Salah satunya ada di hadapan kita yaitu S9 Pro Plus Martha. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound. Kita bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Berbicara soal source sendiri, Hibis sangat banyak memproduksi barang-barang yang berkaitan dengan source. Salah satunya yang kita bahas berkaitan dengan source juga, yaitu dari dongle terbaru mereka S9 Pro Plus Martha. Ditenagai oleh ES9038Q2M dan tentu saja sudah support DSD. Dibekali dengan 2 tombol fisik dan 6 filter tuning, di mana outputnya juga kekinian dan lengkap, ada 35 dan juga 4,4 balance. Untuk inputnya sendiri dia memiliki kabel detachable Type-C, jadi bisa kalian ganti-ganti Type-C-nya kalau kenapa-napa, atau mungkin kalian mau ganti dengan yang audio grade, kalian diberikan kemudahan untuk hal tersebut. Dengan bobot yang sangat ringan, hanya 17 gram, dan juga 3 pilihan warna yang bisa kalian pilih, yaitu hitam, biru, ataupun silver. Dan kita mau thanks berat untuk Hibis sebagai sponsor video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah, kalian bisa cek aja langsung. Dan 100% reviewnya adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packagingnya dari Hibis S9 Pro ini. Untuk packagingnya pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Berbicara soal dongle sendiri, kalian tidak bisa ekspektasian gimana soal packagingnya, karena packagingnya rata-rata ya B aja dan gitu-gitu aja. Dan ya tidak terlepas dari S9 Pro Plus Martha ini juga yang packagingnya ya gitu-gitu aja sih. Esensial banget. Ada kabel C2C, ada adapter A2C-nya juga, dan juga dongle serta kitab-kitab sih. Untuk sensasi unboxingnya ya kita bilang nggak gimana-gimana. Cuma ada yang menarik, yaitu boxnya ini bukan box cardbox seperti ini ya, karton seperti ini, enggak. Dia box kayu yang solid gini, jadi memberikan sensasi yang sedikit berbeda, tapi overall sih sebenarnya mirip-mirip aja sih. Dan secara umum kami berikan skor B solid untuk packaging dari S9 Pro Plus ini. Selanjutnya kita bahas build quality dari dongle satu ini. Oke, buildnya dari dongle satu ini dia berbahan aluminium frame ya. Di samping kiri, kanan, atas, dan bawahnya semuanya aluminium frame dengan balutan lapisan kaca di bagian depan. Ya kalian bisa lihat sendiri, dan bagian belakangnya. Semuanya lapisan kaca bagian depan dan belakangnya. Cuma sayangnya ini fingerprint magnet banget dan bisa mudah scratch sih dengan tampilan seperti ini. Sisanya kalau kalian lihat di sini dia memiliki bentuk yang cukup tegas ya, dan sedikit industrial look kalau kalian lihat bentuknya. Yes, di situ dengan kebetulan di sini punya kita warna hitam, jadi all black design yang saya suka banget dibandingkan warna silver atau biru. Saya memang lebih suka black. Dimana di sini juga ada indikator yang bisa menyala-nyala kalau misalkan dicolok ke smartphone. Kita akan coba aja nanti akan seperti apa. Jadi nanti kalau dicolok smartphone dia akan seperti ini. Jadi ada LED-nya gitu yang mengindikasikan beberapa hal. Untuk bagian atasnya sendiri memiliki output yang lengkap 4,4 dan 3,5, jadi lengkap banget. Mau balance, unbalance juga ada. Dan di bagian samping ada 2 buah tombol fisik di sini yang bisa digunakan untuk naik turunkan volume dan merubah mode. Lalu bagian bawahnya di sini ada port USB Type-C yang detachable seperti ini, jadi kalian bisa mengganti-ganti Type-C yang mungkin kalian punya banyak, bisa diganti-ganti di sini. Kalau kita lihat ke bagian kirinya polosan aja, nggak ada apa-apa, dan bagian belakang panel kacanya di sini ada tulisan ISS, DSD, dan bla bla bla. Jadi itu untuk build dari dongle satu ini. Untuk build quality-nya dari dongle satu ini bisa dikategorikan nicely done ya. Untuk bahannya, depannya panel kaca dan juga aluminium frame yang menurut saya sangat cantik perpaduannya. Tapi perlu kalian perhatikan karena fingerprint magnet banget dan rawan scratch untuk bagian panel depan dan belakangnya yang berbahan kaca ini. Selanjutnya kita bahas user experience dari dongle satu ini. Oke, untuk user experience dari dongle satu ini seperti biasa, seperti dongle-dongle pada umumnya, juga plug and play aja. Jadi kita colok ke smartphone aja udah langsung nyala dia. Jadi seperti ini aja udah langsung nyala. Dan kita bisa mengganti-ganti filternya dengan menekan kedua tombol ini secara bersamaan. Nah, ini ada 6 filter di sini yang diberikan. Jadi itu bisa kalian ganti-ganti, tapi menurut saya a little bit, ya nanti kita bahas di belakang aja. Lalu di plus minusnya ini kalian bisa menaik turunkan volume. Ya. Tapi volumenya bukan volume independen, jadi ikut dari smartphone-nya. Kalau di
K20 ini, Redmi ini dia menaik turunkan volume, tapi kalau di Samsung dia previous next track. Jadi saya nggak tahu ini perbedaannya antara smartphone-nya atau dari dongle-nya yang mungkin tidak bisa beradaptasi atau gimana, saya nggak tahu. Tapi itu kedua tombol ini berfungsi memang, tapi kegunaannya bisa berbeda di smartphone yang berbeda. Itu disclaimer aja untuk kalian, biar kalian juga paham nantinya. Oh ya, untuk warna lampunya ini kalau misalnya di mode standby gini dia merupakan indikator dari sampling rate atau format lagu yang kalian putar ya. Jadi bisa berbeda-beda warnanya ini sesuai dengan format lagu yang kalian putar. Dimana dongle ini secara user experience juga outputnya lengkap. Di sini juga ada tombol fisik dan bisa dilepas pasang untuk USB-C-nya. Jadi versatile banget untuk harganya. Untuk user experience kami berikan skor B+. Ada 2 tombol fisiknya, ini memudahkan tentu saja. Daripada nggak ada, mending ada. Ada tombol fisiknya, bisa kalian previous next track, lalu juga menaik turunkan volume. Itu mungkin satu titik bisa sangat berguna juga sih. Selain kita bahas sound quality dari dongle satu ini, dongle satu ini bisa dikategorikan suaranya ini balance dengan main di area bass dan juga bagian treble-nya. Untuk ngedrive inner monitor planar dan inner monitor pada umumnya, saya rasa bisa-bisa aja untuk dongle satu ini. Tapi kalau bicara soal headphone itu lain cerita sih menurut saya. Oh ya, disclaimer, di sini kita menggunakan filter defaultnya yaitu berwarna hijau, ada 6 pilihan filter ya. Tapi menurut saya filternya itu agak sedikit gimmicky karena saya mungkin kupingnya aja yang kurang jago ya, tidak bisa membedakannya terlalu gimana-gimana. Mungkin harus super kupingnya ya, saya nggak tahu. Tapi bagi saya sendiri agak sedikit gimmicky untuk filternya, jadi menurut saya nggak terlalu berguna aja filternya. Oke, kita bicara soal suaranya. Bass di dongle satu ini bisa dikategorikan sedikit di boosting, bodinya cukup tebal dan fun banget, namun bassnya sendiri agak sedikit kurang fokus somehow jadinya menurut saya. Overall bass yang fun dari dongle satu ini. Untuk bagian mid-nya, posisinya ini sedikit forward dan warm body, di mana male-nya ini terkesan sedikit agresif dan kurang smooth menurut saya, dengan dinamika yang nice tapi. Untuk female-nya juga forward dan sedikit agresif jadinya, namun clear dan sedikit kaku presentasinya. Untuk treble-nya open di sini dan sedikit bright dengan kesan string yang tentunya keluar. Jangan di pair dengan inner monitor yang bright menurut saya. Lebih baik kalian pair aja dengan inner monitor yang warm ya, karena suaranya itu bisa lebih pas. Dan secara umum kami berikan skor B solid untuk suara dari dongle satu ini. Bassnya fun, midnya ini sedikit agresif tapi clear dengan treble yang open di dongle satu ini. Selain kita bahas teknikalitas dari dongle satu ini, dongle satu ini memiliki suara yang bisa dikategorikan neutral, bukan pastinya, tapi dia memiliki suara yang lively dan sedikit forward dan agresif menurut saya presentasinya. Untuk timbernya dari dongle satu ini bisa dikategorikan timbernya ini sedikit kurang luas dan sedikit kurang organik menurut saya. Jadi ya little bit artificial gitu suaranya dan over sharpening dikit. Untuk black backgroundnya tapi somehow saya tidak ada masalah sama sekali, no noise sama sekali, very black background. Dan saya rasa untuk kita bilang dongle atau DAP di atas 1 jutaan semuanya sudah black background banget, dan mungkin di atas 500 ribuan sudah black background banget sih. Dan masalah black background mungkin hanya berlaku di 4 tahun lalu, 5 tahun lalu mungkin masalahnya, mungkin 3 tahun lalu. Tapi beberapa tahun terakhir sudah nggak ada masalah black background sama sekali sih rata-rata source. Untuk soundset-nya di sini cukup nice, di mana semuanya terasa cukup maju dan menonjol. Untuk detailnya cukup jelas dan lepas di dongle satu ini. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dongle satu ini. Selain kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Consnya dari inner monitor satu ini yaitu tonalnya itu agak sedikit segmented ya menurut saya. Jadi bukan tonal yang mudah diterima oleh orang-orang tertentu. Mungkin kalau kalian pairingnya tepat mungkin nggak ada masalah sih. Tapi kalau pairingnya inner monitor yang bright tentu saja akan menyayatnya telinga kalian dan presentasinya terlalu overly forward. Cons yang kedua yaitu filternya, bagi saya pribadi agak sulit ngebedainnya. Mungkin kalau kalian yang bisa ngebedain, tulis aja kok pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan menurut saya ini sedikit gimmicky. Karena pada saat saya dengarkan itu, saya ganti-ganti filternya, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan sih. Mungkin saya yang kurang lama mencobainnya, atau mungkin lagu yang saya coba terlalu sedikit mungkin. Tapi ya saya rasa nggak ada perubahan, jadi saya nggak lanjutkan terlalu lama sih. Pro-nya dari dongle satu ini, dia memiliki 2 tombol fisik yang somehow ini useful banget. Ya, saya lebih suka tombol fisik sih daripada tombol yang harus kita pencet di HP. Karena kita nggak harus nyalain HP, kita cukup 2 tombol fisik ini, kita tutup mata pun kita tahu mana plus, mana minusnya, mana previous, mana next-nya juga dari 2 tombol fisik ini. Dan itu somehow bagi sebagian orang mungkin akan useful banget.
Pro yang kedua yaitu dongle seperti ini. Ya harganya nggak menguras kantong ya kita bilang ya. Memiliki dual output 4,4 dan 3,5 serta detachable USB Type-C. Itu poin plus banget menurut saya. Untuk value for money dari dongle satu ini di angka 1,4 jutaan kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B solid. Oke, selanjutnya kita bandingkan ya dongle satu ini ya, dongle S9 Pro Plus Smarta ini dibandingkan dengan Truth Air Zio. Mungkin dari sebagian kalian bertanya gimana sih perbandingannya, karena memang harganya kan rada-rada mirip tipis ya. Tapi ini keluarnya lebih baru, ini lebih lama. Bagaimana perbedaannya, kita bahas aja. Oke, dua dongle di sini kalian sudah sama-sama tahu dan sudah sama-sama terkenal kedua dongle ini. Secara fisik sendiri sedikit lebih panjang ya di S9 tapi sedikit lebih tebal di Zio ini ya. Lebih lebar juga di S9 dan lebih ramping di Zio. Untuk finishingnya sendiri sama-sama berbeda ya. Di sini glossy finish kaca gitu, dan di sini ya kayak leather wrap gitu. Ada feel-nya seperti ini. Bicara soal fitur, dua-duanya sudah memiliki dual output, sama-sama detachable USB Type-C juga kedua dongle ini. Kalau berbicara soal power, oke-oke aja sebenarnya. Lebih powerful sedikit di atas kertas di Zio dibandingkan di S9 Pro Plus Smarta ini. Lanjut ke suara, di sini kita menggunakan planar terbaru dari Leisure yaitu S15 planar. Dari segi bassnya sendiri, S9 ini lebih boosted bassnya dan lebih besar dibandingkan Zio bassnya. Bass di S9 sendiri terkesan sedikit berlebihan dan sedikit kurang terkontrol in my opinion. Tapi buat bass head sih harusnya suka-suka aja sih. Lanjut ke bagian mid, di sini presentasi S9 ini sedikit lebih forward dan nyerang, sedangkan di Zio ini memang sedikit lebih pas posisinya dan lebih sopan kesannya untuk male vokalnya. Kalau di female-nya, S9 jelas lebih agresif dibandingkan Zio yang lebih kalem suaranya. Kita bandingkan konteksnya dua ini ya, jadi jangan kalian bandingkan dengan inner monitor. Saya bilang Zio kalem, kalian bandingkan dengan dongle lain, di pair dengan inner monitor apa juga saya nggak tahu. Jadi itu konteksnya di sini S15 Pro, S15 planar dibandingkan atau ditandem dengan kedua dongle ini. Kalau berbicara soal treble sendiri, udah nggak perlu ditanya lagi, S9 Pro ini jelas lebih brighter dan detail ya. Sedangkan di Zio ini treble-nya lebih kalem dikit dibandingkan S9. Teknis overall S9 lebih detail dan liar suaranya, sedangkan di Zio ini lebih balance dan timbernya better dibandingkan S9 ini. Jadi itu sedikit gambaran aja untuk kalian memilih dua dongle ini. Kalau kalian mau cari yang lebih all-rounder, Zio lebih bagus. Tapi kalau kalian mau pair ini monitor warm kalian dengan mengeluarkan potensinya mendapatkan suara yang lebih balance, kalian bisa coba S9 Pro Plus. Kesimpulan, S9 Pro Plus ini adalah salah satu dongle yang bakal cocok untuk di pairing dengan inner monitor warm kalian. Atau mungkin kalian mau boosting suara inner monitor kalian yang mendem-mendem klap, dongle satu ini bisa kalian andalkan. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai S9 Pro Plus ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar dongle satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kalian lebih suka DAP atau dongle? Kenapa kalian lebih suka DAP atau dongle? Kenapa alasannya? Kalian bisa tulis aja di pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin ada yang menarik nanti buat saya bikin konten lagi dari pendapat kalian itu.